5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Nah, kembali. TV-nya jeleknya, Pak. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya. Isi lagunya bagus," lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Nah, di sini ya adik-adik ya. Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia, jawab Dayu. "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu adik-adik. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi itu merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Nah, kreasi dapat berupa animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Bisa juga dengan bentuk testimoni dan lagu produk yang diiklankan. Nah, kreativitas penyampaian iklan ini sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Perhatikan contoh iklan televisi berikut ini. Nah, perhatikan iklan dari segi bahasanya. Nah, adik-adik di sini ada minuman ya, segar nyatanya menyegarkan ya. Nah, segar nyatanya menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut itu bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga sudah menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman ini akan tersugesti adik-adik dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Nah, kamu tentu pernah ya melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya itu menarik dan musiknya energik. Khalayak pun akan tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Bahasa iklan produk makanan itu sangat menarik adik-adik. Karena kalau menarik ya akan mampu menggugah selera makan dari khalayak yang menontonnya. Setelah tergugah, khalayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Nah, pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan itu sering terjadi. Nah, pengulangan kata pada lagu itu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Lalu selain itu ya, pengulangan kata pada lagu itu juga untuk menonjolkan informasi
yang dipentingkan. Itu tadi adik-adik ya, iklan elektronik. Nah, berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas itu dapat dipahami ada beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian. Nah, beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud adalah yang pertama, pilihan katanya itu harus menarik, tepat, logis, dan sopan. Lalu, pilihan katanya itu harus memiliki sugesti bagi khalayak umum. Jadi bagi orang yang melihat itu mereka tersugesti adik-adik. Lalu yang ketiga, pilihan kata yang digunakan itu harus menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan itu menunjukkan sasaran dari iklan tersebut. Jadi ini adalah ciri bahasa-bahasa iklan yang baik yang bisa menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Adik-adik telah mengetahui nih ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang perhatikan iklan-iklan elektronik yang ada di televisi. Bisa kalian identifikasi ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Di sini Kak Citra akan memberi contoh, misalnya ada iklan ini ya, mie sedap instan. Tentu adik-adik masih ingat ya, ada iklan tentang mie sedap instan. Nah, di sini produk yang diiklankan adalah mie sedap instan. Lalu ciri-ciri bahasa yang terkandung di dalamnya apa? Di sini kan sudah ada mie sedap instan, puas sedapnya. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Nah, kalimat dalam iklan tersebut itu bersifat padat, singkat, menarik, dan jelas. Ini akan mensugesti orang-orang untuk ingin menikmati mie sedap instan ini. Dari gambarnya saja juga bisa mengsugesti orang. Dari video kalau di televisinya, iklannya itu juga bisa mensugesti orang untuk segera membeli mie sedap instan. Lalu adik-adik perhatikan iklan ini. Nah, iklan ini tentang mobil adik-adik. Produk yang diiklankan adalah mobil Avanza. Di sini satu untuk sejuta impian. All new Avanza, cuma Avanza yang bisa. Nah, dalam iklan ini itu iklannya bersifat singkat, padat, menarik, lalu pilihan katanya juga tepat dan jelas. Kalau adik-adik lihat iklannya ya, itu sangat bagus, bisa menarik orang yang ingin misalnya membeli mobil. Nah, untuk tertarik membeli mobil Avanza adik-adik. Itu ya dua contoh iklan dari Kak Citra. Nah, dalam pembuatan iklan itu sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak itu ya hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama itu tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama itu juga dibutuhkan loh adik-adik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama itu sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Adik-adik, persatuan dan kesatuan itu mengandung artinya bersatu dan bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut ini. Yang pertama ada gambar tentang Festival Budaya Nusantara. Wah, di sini ya ditayangkan ya, ditampilkan banyak sekali tari-tarian dari Nusantara adik-adik. Festival Budaya Nusantara itu menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah ini adik-adik. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Nah, itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Yang kedua adalah dengan toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Kedamaian tercipta karena kita berbeda. Ini ya adik-adik ya, kata-katanya bagus sekali. Nah, masyarakat Indonesia itu dikenal dengan
kemajemukannya. Salah satunya adalah kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu bukan penghalang loh untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya adik-adik, kemajemukan yang ada justru itu menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan, tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia. Itu juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi makna persatuan dan kesatuan itu tercermin pada sikap masyarakat yang akan senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga adalah adanya semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Nah ini ya adik-adik ya, sedang ada kerja bakti membangun rumah. Nah menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong menolong itu tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Nah dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan itu ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Nah dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan adik-adik dan pekerjaannya akan cepat selesai. Itulah makna penting dari persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Adik-adik, kamu telah mengetahui nih beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat diambil kesimpulan nih adik-adik. Nah, beberapa makna penting dalam persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Mari kita diskusikan bersama-sama berikut ini. Nah, ini adik-adik ya, makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, akan menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Yang kedua, akan menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga, akan menepiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Adik-adik, menjalin persatuan dan kesatuan itu hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Misalnya nih dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Nah masih banyak juga peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan dari menjalin persatuan dan kesatuan. Nah sekarang coba adik-adik identifikasi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah ini adik-adik ya, contoh peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Yang pertama misalnya tadi ya, menyaksikan festival budaya Nusantara, lalu memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama, lalu hidup berdampingan dengan semua warga walaupun berbeda suku, agama, dan budaya, lalu ikut bergotong royong di lingkungan sekitar. Ini bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pembangunan balai RT misalnya, atau bekerja sama dalam kerja bakti membersihkan area lingkungan. Itu termasuk peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan. Nah, negara Indonesia itu kaya akan budaya ya adik-adik ya. Kamu telah memahami keragaman budaya yang ada, mulai dari tarian daerah,
daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Nah, kekayaan budaya daerah Indonesia itu dikenal hingga ke luar negeri loh. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaannya ke dunia internasional yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Nah, dalam hal ini ada andil besar nih dari Dinas Kepariwisataan. Nah, untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan ini melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Nah, penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan itu melakukan usahanya demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan demikian penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa ya itu kegiatan ekonomi? Lalu apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Manusia itu mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi kehidupan kita adik-adik, manusia itu melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda ya, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada juga yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Lalu petani membutuhkan pakaian dan pedagang membutuhkan pangan. Jadi jelas bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu akan saling mendukung dan dapat terpenuhi semua kebutuhan manusia dengan saling bekerja sama. Nah, perlu kita sadari adik-adik bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Maka manusia itu disebut dengan makhluk sosial adik-adik. Nah, kegiatan ekonomi itu dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah di bidang pertanian adik-adik. Nah, di bidang pertanian ini, usaha pertanian itu merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris, karena banyak hasil pertanian yang bisa kita hasilkan di Indonesia. Nah, hasil pertanian Indonesia antara lain ada padi, jagung, ubi, dan palawija. Itu di bidang pertanian. Lalu kegiatan ekonomi yang kedua itu di bidang perkebunan adik-adik. Nah, perkebunan itu merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, perkebunan itu dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar itu biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Nah, hasil perkebunan besar itu biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Nah, contoh lain perkebunan antara lain ya adik-adik ya, contoh hasilnya itu ada karet, lalu ada kelapa sawit, ada tebu juga. Yang ketiga ada peternakan. Nah, peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Nah, usaha peternakan itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Lalu ada hewan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Lalu ada juga unggas adik-adik. Unggas itu yang dipelihara ayam, itik, entok, dan burung. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Yang keempat adalah perikanan adik-adik ya. Yang keempat, nah perikanan ini
adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Nah, perikanan darat itu meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Jadi contoh hasil perikanan air tawar itu misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele ya. Air tawar itu ya air yang tidak ada rasanya ya, air yang tidak asin. Kalau air payau itu percampuran air tawar dan air asin. Nah, hasil perikanannya contohnya adalah ikan bandeng. Lalu kegiatan ekonomi berikutnya di bidang kehutanan adik-adik ya. Nah, usaha kehutanan itu dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Nah, contoh hasil usaha kehutanan ya antara lain ada kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Nah, usaha kehutanan itu juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan itu membantu peresapan air ke dalam tanah. Nah, dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, adik-adik, hutan itu tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Itu kegiatan di bidang kehutanan. Lalu kegiatan perekonomian di bidang pertambangan adik-adik. Nah, pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral itu berada di dalam perut bumi adik-adik. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil tambang antara lain ada emas, minyak bumi, batu bara, besi, tembaga ya, lalu perak dan lain sebagainya. Lalu di bidang perindustrian. Nah, industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah itu berasal dari sumber daya alam. Industri itu dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai dari suatu barang. Nah, usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta. Nah, contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, lalu pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Itu di bidang perindustrian. Lalu ada di bidang perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang yang didagangkan itu merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan hasil-hasil dari barang industri. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara itu disebut dengan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Nah, ekspor adalah usaha mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Itu bedanya ekspor dan impor. Yang ketiga adalah di bidang jasa adik-adik. Di sini ada pemandu wisata ya, itu kan termasuk pekerjaan di bidang jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba adik-adik. Nah, perhatikan gambar di atas ini. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain ya, ada usaha beca, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Nah, itu tadi macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuatan gula merah, usaha kepariwisataan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik coba sekarang amati kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat tempat tinggal kalian. Identifikasi
mengidentifikasi nih kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggal kalian. Nah, contohnya seperti ini, misalnya kegiatan masyarakat yang di lingkungan sekitar kita apa? Oh, ada pertanian, ada perkebunan, peternakan, kehutanan, apakah ada tambang juga di tempat kalian, atau perindustrian, atau perdagangan, atau jasa. Lalu kalian tuliskan nih adik-adik, apa saja sih produk unggulannya. Misalnya di bidang pertanian ada padi, jagung, ketela, sayuran, dan palawija. Nah, sesuaikan ya adik-adik dengan wilayah kalian masing-masing. Misalnya kalau kalian tinggal di desa, tidak ada kegiatan di bidang perindustrian, ya jangan kalian tulis ya kegiatan di bidang perindustrian. Kalau kalian tinggal di kota misalnya tidak ada pertanian atau perkebunan, ya jangan menulis kegiatan masyarakat di sekitar kalian ada pertanian dan perkebunan, misalnya seperti itu. Nah, adik-adik, banyak benda-benda bekas di sekitar kalian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Nah, tentu saja dengan cara mendaur ulang nih adik-adik. Misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas ya, plastik bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik. Nah, selain itu kita juga dapat memanfaatkan kerang-kerangan ya sebagai bahan membuat hiasan atau figura, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kesemuanya itu dapat dijual loh adik-adik kalau di tempat wisata itu sebagai souvenir. Nah, pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan barang-barang bekas? Nah, coba adik-adik cari tahu ya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, adik-adik bisa loh membuat benda yang bekas menjadi layak pakai. Misalnya tutup botol bekas. Nah, adik-adik bisa kita buat seperti ini nih, bisa menjadi pot bunga dan bisa menjadi tempat sampah. Nah, cara pengolahannya bagaimana ya? Tutup botol bekasnya harus kita cuci dulu, lalu kemudian dipilah-pilah berdasarkan ukuran dan warnanya. Nah, bisa kalian lubangi ya tengahnya ya secara berjajar dengan menggunakan alat solder, tapi harus dengan bantuan orang yang dewasa. Lalu kalian sambungkan saja ya tutup botol yang ada sesuai selera kalian, mau dirangkai menjadi pot bunga atau menjadi keranjang sampah. Ini cara pemanfaatan barang bekas. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.